kekuatan Tuhan, ada kekuatan ilahi yang diam dalam hidup kita. Mari malam hari ini setiap kita nantikan Tuhan, nantikan kehadiran yang melawat setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan kemuliaan Tuhan dan Roh-Mu yang berdiam dalam hidup kami, yang Roh Kudus yang Tuhan di dalam hidup kami itu yang akan mengajar setiap kami, memampukan kami melakukan kehendak Bapa. Dan biarlah Tuhan setelah kami mendengar daripada materi malam hari ini, seluruh para murid, bahkan setiap kami yang ada di tempat ini, semakin memacu diri kami lebih lagi menginginkan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih yang menjadi kerinduan dan doa kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau hadir dan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap Tuhan kita katakan amin. Haleluya. Semua diberkati sepanjang hari ini. Amin. Ya, mengalami sukacita. Ada banyak kegiatan aktivitas yang sudah kita kerjakan, tapi saya percaya ketika kita dari rumah datang ke tempat ini penuh dengan sukacita. Amin. Ya, malam hari ini kita akan belajar dengan judul materi gaya hidup bersekutu dengan Allah. Jadi setelah kita mengalami setelah belajar dari materi yang pertama mengenai mengalami kasih Bapa, kemudian kita menerima kuasa salib, dan materi yang ketiga dibaptis dengan air. Nah, tidak cukup sampai di situ, saudaraku. Berhenti langkah kita. Saya sudah diselamatkan, saya sudah dipulihkan, sudah mengalami kasih Tuhan, dan otomatis saya sudah ke surga. Tapi ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan dan harus kita lakukan supaya kita tetap kuat dan tetap mengalami Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, pada waktu kita melihat bagaimana saudara-saudara atau jemaat Tuhan yang ada di dalam Kisah Para Rasul, setelah mereka menerima Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, mereka bertekun di dalam persekutuan. Mereka berkumpul di situ, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Nah, mengapa gaya hidup orang Kristen ini merupakan sesuatu atau persekutuan dengan Tuhan ini menjadi gaya hidup setiap orang percaya? Ada yang bisa memberikan ini pendapatnya? Mengapa kita harus menjadi gaya hidup kita untuk bersekutu dengan Tuhan? Nah, berikut kita akan melihat gaya hidup apa saja yang harus dimiliki oleh orang percaya. Gaya hidup bersekutu dengan Allah akan membuat kita memiliki hubungan yang intim dengan Allah, sehingga kita bertumbuh secara rohani dan mengerti kehendak Allah atas hidup kita. Gaya hidup apa saja yang harus dihidupi oleh orang percaya? Bagian pertama yaitu berdoa. Yesus telah memberikan di dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-35, sebelum Yesus memulai segala sesuatunya, pelayanannya waktu dia ada di bumi, pagi-pagi benar dituliskan di dalam Markus pasal 1 ayat 35, itu pagi-pagi benar itu Yesus sudah keluar, dia menyendiri atau memerlukan satu tempat yang intim atau tempat yang diam, tenang, tidak ada yang bisa mengganggu dia. Di situ bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan Bapa. Nah, teladan ini juga, ya, teladan yang telah diberikan Yesus ini itu harus menjadi teladan dalam hidup kita. Kemudian di dalam Daniel pasal
pasal 6 ayat yang ke-11 juga dituliskan di situ, Daniel adalah ketika semua orang Israel ada dalam pembuangan, dan pada waktu itu semua orang di situ adalah orang yang menyembah berhala. Bahkan ada hukum-hukum yang tidak boleh dilakukan di situ atau dilanggar. Tetapi di tengah-tengah keadaan seperti itu, Daniel tetap memuji Allah, tetap melakukan persekutuan dengan Tuhan. Bisa kita lihat Daniel pasal 6 ayat 11. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Kalau bisa kita baca sama-sama ya. Ya, kita baca sama-sama 2, 3 ya. Demi Daniel bahwa pergilah dia ke rumah atasnya, ada 3 tingkat di Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut memuji Allahnya seperti yang biasa. Ya, kita lihat di sini Daniel tetap melakukan ibadahnya atau tetap melakukan persekutuan dengan Tuhan, walaupun dia di tengah-tengah orang-orang yang tidak menyembah kepada Tuhan, menyembah ilah-ilah daripada dunia ini. Kemudian dalam Kisah Para Rasul 16 juga ayat 29, tadi sebentar aja. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya, pada waktu itu Paulus ditahan ya di dalam penjara. Nah, yang mereka lakukan di situ adalah mereka berdoa. Jadi gaya hidup daripada orang Kristen yang pertama, yaitu yang kita lakukan adalah berdoa. Di dalam Alkitab, doa dinyatakan antara lain berseru kepada Tuhan. Dalam Mazmur 3 ayat yang kelima. Jadi berdoa ini ada beberapa hal. Berseru kepada Tuhan, bukan hanya sekedar bermohon. Ada orang dia datang berdoa kepada Tuhan atau bersekutu dengan Tuhan karena ada permohonannya, karena dia sedang mengalami pencobaan atau dia sedang mengalami kesukaran. Memang hal ini harus kita lakukan, tetapi jangan oleh karena ada sesuatu yang kita tuntut kepada Tuhan, ada permohonan kita yang baru kita datang kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ketiga ayat ya ke-9, boleh dibaca satu orang. Mazmur pasal 3 ayat 5. Satu orang baca. Maksud saya adalah Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. coba ayat 17. Satu pasal 17 ayat 6. Sendingkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Ya, jadi dalam doa
itu kita berseru kepada Tuhan. Bagian yang keduanya itu mengangkat jiwa kita kepada Tuhan. Jadi dalam doa itu kita sedang mengangkat jiwa kita kepada Tuhan. Kita sedang membawa seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Kita yang tadinya mungkin susah kali untuk mengalahkan yang jahat, susah kali untuk menang dalam satu tabiat, tapi lewat kita bersekutu dalam doa kepada Tuhan, kita sedang mengangkat jiwa kita. Atau jiwa kita ini seringkali biasanya suka memberontak ya, lebih suka hal-hal yang tidak benar, lebih suka kepada keinginan-keinginan dunia, lebih suka kepada menonton terlalu lama atau main game terlalu lama. Tapi lewat kita bersekutu dengan Tuhan di dalam doa, kita sedang mengangkat jiwa kita kepada Tuhan. Jadi fungsi doa ini sangat banyak sekali. Ya, saya mengalaminya sendiri. Terkadang untuk mengalahkan bagaimana caranya untuk tidak jadi terus pemarah, bagaimana caranya untuk tidak menjadi orang yang bersungut-sungut, mempersalahkan orang lain. Yang saya lakukan yang pertama yaitu saya membawa jiwa saya kepada Tuhan di dalam doa. Langkah selanjutnya yaitu mencari Tuhan. Yesaya pasal 55 ayat 6. Ya. Lewat berdoa kita bisa sedang mencari Tuhan. Jadi gaya hidup kita waktu kita berdoa itu kita sedang mencari Tuhan. Bagaimana? Tuhan itu sebenarnya dia ada, tapi kita harus mencarinya. Kita harus menemukannya. Bagaimana cara kita menemukannya? Kita menemukannya itu di dalam doa. Amin. Kemudian menghampiri tahta karunia dengan keberanian. Ya, terkadang kita tidak sanggup untuk berdoa. Karena kenapa? Banyak dosa atau ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu mengintimidasi kita. Kau bukan orang percaya, kau sudah melakukan dosa, kau sudah melanggar hukum Tuhan. Tapi dengan kita datang berdoa, itu kita belajar menghampiri tahta karunia Allah. Amin. Jadi mulai sekarang mungkin ada di antara para murid atau di antara kita mungkin sudah melakukan kesalahan lah. Udahlah, saya sudah berdosa, saya sudah melakukan kesalahan, mungkin tidak ada lagi pengampunan, tak perlu lagi saya tidak perlu berdoa. Mungkin Tuhan tidak mendengar doa saya lagi. Tuhan sudah mungkin memalingkan mukanya dengan atau telinganya tidak mau lagi terbuka untuk mendengar waktu saya berseru. Malam hari ini, mari saya mengajak kita bahwa kita harus berhenti melakukan itu. Karena kenapa? Waktu kita masuk dalam doa, kita sedang menghadap tahta karunia Allah. Amin. Selanjutnya, mendekati Allah. Kalau kita baca Ibrani 10 ayat 23, satu orang langsung bacakan saja. Ibrani pasal 10 ayat 23. Langsung dibacakan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibuang dengan air yang benar. Ya. Jadi dengan berdoa juga kita sedang mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kenapa kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan? Karena kita sudah dibasuh, kita sudah disucikan. Hati kita yang tadinya penuh dengan kemunafikan, penuh dengan berbagai-bagai amarah atau hal sebagainya, bahkan pikiran kita dan sebagainya. Itu semuanya tadinya semua kita kotor, tidak bisa lagi. Tapi dengan kita datang kepada Tuhan dalam doa, kita sedang mendekati Dia. Amin. Ya, yang selanjutnya bagian daripada gaya hidup orang percaya adalah merenungkan dan melakukan firman Allah. Firman Allah adalah segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah dalam seluruh isi Alkitab, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, yang harus direnungkan dan dilakukan oleh setiap orang percaya sehingga mengalami pertumbuhan rohani kuat di dalam iman kepada Kristus. Jadi langkah yang kedua setelah kita berdoa yaitu merenungkan dan melakukan firman Allah. Ya. Mungkin ini hal yang sangat susah. Mungkin kalau membaca bisa ya, artinya 10 pasal bisa kita baca, tapi untuk merenungkan ini pernah nggak kita melakukannya? Yang
banyak dulu selama ikut apa, kita ada yang pernah menemukan apa saat ada yang mengambil waktu untuk saat teduh, entah pagi atau menjelang mau tidur. Boleh angkat tangan? Nah, main ya. Akan lumpur. Ya. Jadi gaya hidup, bagian dari gaya hidup orang percaya yang selanjutnya adalah merenungkan firman Tuhan. Kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan? Karena lewat kita merenungkan firman Tuhan, kita mengalami pertumbuhan rohani. Bagaimana kita bertumbuh? Waktu ada firman Tuhan, waktu kita bersaat itu merenungkan firman Tuhan, Tuhan akan berbicara lewat hati nurani, lewat perasaan kita Tuhan berbicara. Mungkin yang tadinya kita orang yang keras, tidak tidak gampang untuk mengampuni, suka mengingat kesalahan orang lain, tapi lewat kita merenungkan firman Tuhan, kita memberi waktu untuk merenungkan firman Tuhan, maka kita mampu untuk tidak mengingat kesalahan orang lain, kita mampu untuk mengampuni, kita mampu untuk bersyukur. Karena kenapa? Karena ada firman Tuhan yang kita renungkan. Jadi mulai malam hari ini, mari belajar merenungkan firman Tuhan. Kita bisa ambil waktu pada waktu sebelum tidur atau pada waktu pagi hari. Sangat baik itu ya. Mungkin kalau siang kita semua sibuk, tidak ada waktu untuk melakukannya. Tapi lewat pagi hari, mungkin situ Tuhan bisa, atau kita bisa mengambil waktu untuk melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan isi hatinya. Kita lihat berkat-berkat apa yang kita terima waktu kita merenungkan dan melakukan firman Allah. Yohanes pasal 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Ayo, ada yang tahu isinya? Untuk satu orang boleh bacakannya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kalau kita merenungkan firman Allah dan melakukannya, yang pertama yaitu kita akan mengalami hidup yang berhasil dan beruntung. Nah, ini pesannya Tuhan atau Yosua katakan kepada bangsa Israel, kalau engkau melakukan firman Tuhan itu, merenungkan firman siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil. Mazmur pasal 1 juga dikatakan seperti ini, berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, iya kan, yang tidak pernah berhenti berbuah, daunnya tetap segar. Nah, coba kalau hidup kita seperti itu, terus mengalami berkat Tuhan, terus beruntung. Kemana-mana kita pergi ke pasar kita beruntung, kita pergi kemana lagi, kita pergi ke sekolah beruntung, kita kuliah beruntung, kita ke sekolah beruntung. Wah, luar biasa. Stadion orang sangat beruntung. Ya, karena kenapa? Ada perenungan akan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Bagian B yaitu berbahagia karena perbuatannya. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya, jadi kita nggak perlu capek-capek mencari kebahagiaan itu sebenarnya. Rupanya hanya dengan merenungkan dan melakukan firman Tuhan, kita orang yang berbahagia. Ya, tidak ditulis di sini banyak emasmu, banyak uang, banyak deposito, engkau adalah orang yang berbahagia. Ternyata Alkitab mengatakan atau
firman Tuhan menulis bahwa hanya dengan merenungkan dan melakukan firman Tuhan maka kita disebut orang yang berbahagia. Ada Matius berapa itu ya, yang katakan berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebahagiaan. Berbahagia itu simpel kali ya. Bukan harus dengan muka yang glowing kalau seperti ini ya, perempuan, cewek-cewek nggak perlu ini. Rupanya hanya dengan merenungkan dan melakukan firman Tuhan kita adalah orang yang berbahagia. Biasa simpel kali rupanya ya. Jadi mulai malam hari ini belajarlah untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Yang selanjutnya, menjaga hidup berjalan sesuai dengan kebenaran. Ya. Satu kesaksian di mana kami ada ya, ini ada kakak Bau Sinaga di pasar ini menghadapi berbagai macam orang. Ya, ada yang suka, ya ada yang cerewet lah, ada yang sok lah, macam-macam lah, bertemu dengan begitu banyak orang. Jadi gimana cara mereka kalau kita ikuti seperti sikap mereka, otomatis kita akan tidak ada perbedaannya ini hidup kita dengan mereka. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Bagaimana hidup kita supaya tetap hidup dalam kebenaran? Hanya dengan merenungkan firman Tuhan. Baik bahasa ini. Oh, ini dan begitulah. Harus saya pengen marah kali saya dengan Tuhan. Tadi pagi Tuhan berfirman seperti itu kepada saya. Akhirnya, ya tadinya saya mau balas kata-katanya itu, tapi langsung nggak jadi lah. Karena kenapa? Saya ingat tadi pagi Tuhan katakan harus kuat. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Iya, kalau sempat saya marah-marah dengan mereka, saya lontarkan kata-kata seperti yang mereka sampaikan kepada saya. Wah, tiba-tiba saya sampaikan firman Tuhan, saya sudah jadi sandungan. Oh, kalau pula orang kan istri pandita ini katanya kan, ya ampun. Jadi memang dengan bersekutu dengan Tuhan, ditegur langsung. Di terima kasih Bapak. Kalau nanti malam saya akan bercerita sama Bapak, aduh Pak, tahu Bapak tadi kayak gitu ini Pak. Tapi kan saya menulis juga mau kuah Pak, tapi nggak jadi Pak. Karena kenapa ada firman Tuhan? Jadi dari mana didapat firman Tuhan itu? Saya merenungkan jam 2. Ini apa? Saya cerita sedikit. Jam 2 itu saya sudah nggak bisa tidur. Walaupun badan saya sudah terlalu capek sekali, tapi kalau sudah jam 2, gelisah. Apa yang saya lakukan? Tuhan pasti suruh saya berdoa. Saya lakukan. Di waktu saya berdoa itu, tidak semua karena ada permohonan Tuhan bermohon supaya dapat tempatku yang baik atau supaya anak-anakku tidak. Tapi saya mencoba belajar masuk. Tuhan, apa sih yang Tuhan mau? Kemana Tuhan bawa saya? Oh, kadang waktu saya berdoa itu tiba-tiba Tuhan ingatkan. Ada orang yang menyampaikan keluhannya. Berarti ini mendoakan, saya doakan ya. Tiba-tiba teringat gereja membutuhkan ini, oh ya saya berdoa. Saya lihat jemaat seperti diingatkan Tuhan waktu saya berdoa. Dan itu saya lakukan terus-menerus. Biasa ada berapa ini. Dan saat itu menjadi satu namanya kebiasaan dalam diri saya. Sudah jadi sifat, sudah gaya hidup. Jadi kalau sudah terlalu ketika Tuhan saya ampun dan saya untuk kali saya tidur dulu. Nah, saya lihat juga jam 4 saya punya prinsip seperti ini. Ada pernah saya dengar kesaksian seorang bapak Kasih Tuhan juga, dia punya prinsip seperti ini. Kalau orang muslim kita berdoa jam 5, kenapa saya tidak memulainya lebih awal dari setengah 5 supaya lebih duluan dari mereka? Sedangkan mereka bisa, aku lebih duluan menghadap Tuhan, memanggil Tuhan. Jadi dia berdoa sebelum orang sana memanggil Tuhan. Dia lebih dahulu. Nah, saya juga menanamkan juga dalam diri saya seperti itu. Kalau terlambat saya jam 2 pagi itu, saya lakukan jam 3. Saya harus lebih dulu dari mereka. Lalu nanti saya juga dengar duluan mereka, aduh Tuhan, cepat-cepat saya naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Harus Tuhan mendengar doa kami. Harus Tuhan mendengar pujian kami. Harus bersekutu dengan Tuhan.
Dan lewat kali ini saya merasakan memang saya tidak seperti orang lain sempurna dan sebagainya, tapi setidaknya Tuhan bisa melakukan kehendak-Mu saja, bisa melakukan firman-Mu saja Tuhan, tidak berdosa aku sehari-hari Tuhan, itu sudah cukup bagi. Jadi setiap kita juga murid-murid yang ada di tempat ini, kita belajar memiliki gaya hidup bersekutu dengan Tuhan, supaya semakin hari semakin diperbaharui, kita tampil beda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita membawa kehidupan kepada mereka yang ada di sekitar kita. Ya, di mana kita ditempatkan Tuhan, itu adalah ladang bagi kita untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan kasih Tuhan. Kita dipanggil di tempat ini bukan hanya sekadar untuk diselamatkan. Oh, saya sudah diselamatkan, saya sudah dipulihkan. Oh, cukuplah itu. Tidak. Tapi kita harus menjangkau orang lain. Mungkin kita tidak pintar berkata-kata, tidak bisa seperti para pendeta, pejabat-pejabat gereja untuk berbicara, menyampaikan tentang Tuhan. Tapi lewat hidup kita, cara hidup kita yang baik, cara hidup kita, tutur kata kita yang benar, itu akan memenangkan mereka. Amin. Jadi milikilah gaya hidup bersekutu dengan Tuhan lewat merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Yang selanjutnya yaitu memuji dan menyembah. Nah, yang biasa kita lakukan sebagai orang Kristen kalau berdoa kepada Tuhan, cukup hanya memohon Tuhan, aku sudah bangun untuk bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau baik, dan sepanjang hari ini kuserahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, berkat ini, berkat itu. Bagus enggak doanya? Bagus. Sangat bagus. Sangat bagus. Itu doa yang luar biasa lah. Tapi saya mau mengajak kita malam hari ini, datanglah kepada Tuhan bukan karena permohonan, bukan karena ada keinginan, ada sesuatu yang ingin supaya ini bagus kepada, tapi datanglah kepada Tuhan lewat memuji dan menyembah Tuhan. Bagaimana caranya? Angkat pujian itu. Mungkin ada pujian, kalau pujian sekarang kan sudah lebih banyak berdasarkan keterangan apa firman Tuhan kan? Angkatlah pujian itu kepada Tuhan, nyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Ya, terkadang saya berdoa, kalau saya berdoa itu tidak ada permohonan di situ, saya hanya menyanyi saja. Nyanyi terus, kadang masa ganti-ganti, tapi seiring yang semua lagunya ini. Bicara tentang kemenangan, kemudian saya tenang, lalu saya menyembah lagi. Ya cukup, kadang ini cuma memuji menyembah Tuhan itu saja, tidak ada yang lain. Nah, pujian penyembahan ini tidak cukup atau tidak cukup hanya waktu di kamar saja saya melakukannya. Tidak. Pujian penyembahan ini bisa kita lakukan dimanapun. Ya, inilah kelebihan kita sebagai orang percaya kepada Yesus. Kita mau menyembah Tuhan di pasar, kita mau menyembah Tuhan di sekolah, kita mau menyembah Tuhan di gunung. Tuhan ada, Tuhan hadir dan Tuhan dengar. Nah, sudah seberapa banyak kita yang sudah memiliki gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan? Kalau engkau datang kepada Tuhan hanya dengan permohonan, kasih laporan, sama seperti anak sekolah itu, lalu Pak katanya kan, berapa ini dan itu. Kalau cuma hanya datang kepada Tuhan, Tuhan ini, itu laporan namanya. Tapi datanglah kepada Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Sembahlah Tuhan itu, karena Tuhan itu layak untuk disembah. Gaya hidup bersekutu dengan Tuhan lainnya adalah memuji dan menyembah Tuhan. Allah adalah Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Pujian adalah tindakan mengagungkan dan membesarkan serta memuliakan Tuhan atas apa yang telah sedang dan akan diperbuatnya atas kita, pengorbanan dan penebusannya, pertolongan, berkat dan penyertaannya. Adapun penyembahan adalah tindakan untuk mengagungkan atau membesarkan dan memuliakan Tuhan karena pribadinya kudus, agung, maha tinggi, mulia, Raja Pencipta, sempurna, dan sebagainya. Jadi kita menyembah Tuhan itu bukan karena kita diterima doa kita, dijawab doa kita, permohonan kita terjawab, bukan. Bukan karena ditolong kita, diberkati, kita disembuhkan dari sakit penyakit. Tapi memang karena Tuhan itu layak disembah, karena Dia adalah
kali dia memuji-muji Allah? 7 kali. Mau nggak kita melakukan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan? Oh, nggak ada yang mau? Hah? Ada yang mau? Amin ya. Harus memuji Tuhan. Bukan karena berbuat, tapi karena penebusannya. Cukup dengan darahnya, penebusan, pengorbanannya itu saja kita puji dia. Wih, ini malam hari ini harus berubah cara ini, cara hidup kita. Yang tadi kita malas memuji Tuhan, malas menyembah Tuhan. Mulai malam hari ini ambil tindakan untuk menjadi seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Karena pada waktu kita menjadi orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan, itu Tuhan hadir. Kalau kami berdoa, saya ikut menara doa, si gemilang ikut. Kami besar semua suaranya, tapi suaranya lain sendiri. Haleluya, hanya dia bilang, senang sekali saya dengarnya. Karena saya berhenti. Si gemilang pintar dia ya. Haleluya Tuhan, haleluya. Hanya dia bilang itu aja. Tapi senang sekali saya mendengar. Si Sarah juga saya dengar dia bilang, iya ya, kami senang dengar suara anak-anak ya. Nah, kita juga di hadapan Tuhan seperti itu. Waktu kita datang kepada dia, kita datang dengan ujian, ucapan syukur, kita sembah dia. Tuhan berikan telinganya untuk mendengar. Wah, anak kesibri yang sedang memujiku. Senang Tuhan, dia Tuhan tertawa. Wah. Nah, waktu Tuhan gembira bertertawa, apa yang akan terjadi Tuhan? Mendengar waktu engkau memuji dia. Dia akan mencurahkan berkat. Cobalah kalau anak-anak kita dibilang, cantik kali mama ini, udah baik sekali. Kali kan mak jajannya, gak usah dibilang jajan. Belum lagi dia mau dalam suku kasih belum. Nah, terlebih boleh lagi kita menyampaikan isi hati kita, permohonan kita kepadanya. Hanya kita memuji menyembah Tuhan, langsung tahu, aku udah tahu aku. Nah, gak usah lagi susah. Diberikannya apa yang diinginkan, mungkin selagi itu benar. Jadi tidak susah menjadi orang, enak kali menjadi orang percaya, senang kali menjadi orang percaya. Saya bersyukur menjadi orang Kristen. Saya bersyukur menjadi orang percaya kepada Tuhan, karena sudah banyak yang saya lihat perbuatan Tuhan yang sudah dilakukannya dalam hidup saya. Terkadang saya jadi hari ini kita bangga memuji menyembah Tuhan, ya, menyanyi. Gimana saya kita bisa menyanyi? Bahasa di sekolah, di rumah waktu masak bisa menyanyi, bisa memuji Tuhan. Tidak salah itu. Kalau mau berapa itu katanya, masakannya tadinya tidak enak jadi enak karena kenapa? Sambil memasak dia memuji Tuhan, ya. Sambil menyatu dia juga memuji Tuhan. Gak bersungguh-sungguh dia jadinya kan gak berdosa. Kasih Tuhan lah bertambah-tambah berkat Tuhan ini. Amin. Amin. Memuji dan menyembah Tuhan Allah dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain menyanyikan mazmur, itu lagu rohani. Menyanyikan mazmur ini seperti ini. Saya kasih contoh seperti ini. Tuhan engkau baik, teramat baik engkau bagiku. Itu tidak ada di dalam lagu-lagu yang diciptakan, tapi itu karena keluar dari hati kita. Karena kita mengalami sesuatu, istilahnya merasakan sesuatu, lalu kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan sungguh engkau luar biasa, tak terbatas kasih-Mu bagiku Bapa. Biarlah ada kata-kata yang keluar dari hati kita, itu adalah disebut nyanyian mazmur. Ya. Seperti Daud itu, bukan pada gembalaku, takkan kekurangan. Jadi kita pun bisa melakukan hal yang sama. Yang penting itu untuk memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kidung, menyanyikan kidung lagu rohani. Nah, kidung
lagu rohani ini bisa seperti lagu-lagu yang sudah diciptakan, ya. Besar dan layaklah kau Tuhan untuk dipuji, bisa semua apa itu atau pilih pujian lagu-lagu ini buku ND itu dan memuji menyembah Tuhan itu ya. Nah, mengangkat tangan Mazmur di dalam Mazmur 1 ayat 34 ya. 134 ayat 2. Jadi kenapa kita harus mengangkat tangan waktu memuji atau menyembah Tuhan? Karena kita sedang melihat Tuhan itu ada di atas. Dia layak disembah, dia layak ditinggikan. Jadi kita mengangkat tangan kita untuk berserah. Tandanya kita mengangkat tangan kita. Jadi jangan heran, mungkin kalau ada tiba-tiba Tuhan diberkati Tuhan. Haleluya. Karena kemudian dia Tuhan itu ada di atas. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu besar. Ya, jadi gaya kita untuk memuji menyembah Tuhan itu bisa mengangkat tangan, kemudian bertepuk tangan, ya. Jadi ini yang kurang kita kalau di dalam ibadah itu firman Tuhan disampaikan, harusnya kita antusias tepuk tangan, oh haleluya Tuhan terima kasih. Ini saya nggak pernah saya dengar. Apa jarang ya kalau di tempat ibadah kita harus cabut khotbahnya dulu bilang ada amin, ada tepuk tangan bagi Tuhan, baru kita tepuk tangan. Harusnya kita yang merespon setiap firman Tuhan itu bertepuk tangan. Karena kenapa? Wah, itu bagian dari ujian penyembahan kita kepada Tuhan, karena kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi mulai hari ini, mungkin minggu, kalau engkau sedang mendengar merespon firman Tuhan, gak apa-apa tepuk tangan. Oh Tuhan, oh haleluya, amin. Biar saja yang lain tertawa, Pak. Nah, main netol. Sebangga, karena kita mengalami Tuhan. Ya, karena dia semua memuji Tuhan. Ini ada amin, oh ada, tepuk tangan Tuhan, tangan. Inilah yang kita respon itu. Setiap pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan itu dan itu kita, kita berkata ya amin betul saya kok langsung kita tepuk tangan. Oh haleluya supaya yang lain juga mengikut. Mungkin pertama-tama malu-malu dengan melakukannya kan. Itu pengalaman semoga kan. Tapi ini pada waktu yang Tuhan dikatakan itu tangan. Yang selanjutnya memainkan alat musik. Beberapa orang di antara kita yang bisa main gitar. Laki-laki dan perempuan coba angkat. Wah, saya bisa tapi cukup makan. Mulai hari ini dengan alat musik yang ada kita juga memuji Tuhan. Jadi semua kita yang ada gitarnya di rumah, ada alat-alat musik yang lain, mari mulai menyembah dan memuji Tuhan dengan alat musik. Amin. Ya, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Ini mungkin Pak atau ini bisa mengajarnya. Ya, Anda tadi yang melewatkan bagaimana cara kita bersekutu dengan Allah. Salah satu adalah yang nomor 2 yang menjadi penekannya, yaitu merenungkan dan melakukan firman Allah di atas. Nah, ya, jadi pada waktu kita merenungkan firman Tuhan itu di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dari ketinggalan 2 Timotius 3 ayat 16 itu dikatakan bahwa segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah, oleh Roh Kudus. Nah, kata diilhamkan itu kalau kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu diilhamkan, itu berasal dari kata Theopneustos. Nah, Yunak bahasa Yunani terdiri dari 2 kata, yaitu Theos. Theos artinya Allah. Jadi kalau buat namanya Theo berarti Allah. Ya, ada maknanya Theo.
Nah, berarti itu Allah, Tuhan. Nah, kadang-kadang kan buat nama kita tidak mengerti kan gitu ya. Nah, untung beberapa orang nanya kita, kalau anaknya, kalau namanya dia gimana itu? Oh, nah apalagi kan keren kali kalau buat nama Alkitab, gitu. Tapi tidak ngerti apanya, artinya. Buat namanya Yosua. Nah, padahal Yosua itu Yesus, ya kan? Yosua itu Yesus, juru selamat. Itu artinya kan, juru selamat. Rupanya tidak penyelamat. Jadi artinya Theos itu artinya Allah, Pneo itu artinya bernafas. Jadi Pneo bernafas, sama seperti dalam bahasa Ibrani-nya itu ruah, gitu ya. Nah, nafas Allah. Nah, jadi Pneo kalau roh Allah juga pneuma. Nah, jadi firman itu artinya bernafas tadi ya. Jadi kalau digabungkan kedua kata itu dalam bahasa Indonesia atau pengertian yang lebih mendalam, artinya jadi firman Allah memberi nafas ilahi bagi orang percaya. Nah, jadi supaya kita memiliki nafas ilahi, yaitu melalui merenungkan firman Allah. Dengan cara bagaimana? Baca. Ya. Pada waktu kita baca firman Tuhan itu, memang ada bacaan wajib, seperti yang disarankan gereja, baca dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi kalau dalam perenungan itu tidak bacaan wajib, tapi perenungan itu baca satu perikop, lalu timbulkan pertanyaan-pertanyaan di dalamnya. Yang pertama, siapa yang berbicara? Nah, jangan seringkali kita menjadi orang Kristen ada tertulis. Nah, ini bahayanya. Ada tertulis begini firman Tuhan. Itu belum tentu firman Tuhan. Nah, kenapa? Karena pada waktu kita baca firman Tuhan itu memang seluruhnya itu Tuhan yang berfirman. Tetapi firman Allah ada dia menceritakan orang lain. Ada kata orang di dalamnya, bukan Allah berfirman. Jadi lihat dulu siapa yang berkata. Ya, siapa yang berbicara. Kalau dia Allah, nah garis bawahi, Allah berbicara apa? Gitu ya. Apa kata Allah? Nah, jangan kata manusianya, tapi apa kata Allah. Lalu yang berikutnya, apa perintahnya untuk kulakukan? Lalu yang berikutnya, apa berkatnya untuk itu. Baru yang terakhir, ada tidak dosa yang ditegur? Nah, jadi dengan begitu kita membaca satu ayat pun itu sudah memberikan kepada kita nafas ilahi, sehingga kita menjadi kuat. Ya, kita bisa menghadapi dan kita bisa berhikmat menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan selalu ikut-ikut dengan orang yang berkata, di mana ayatnya? Ya, di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Yesus pun pada waktu mengajar, kita lihat itu seluruh ajarannya sangat minim dia mengutip ayat-ayat firman Tuhan, kecuali menghadapi iblis. Kalau itu langsung ada tertulis. Tapi yang lainnya itu dia melihat gaya hidup orang itu, lalu dia katakan beginilah perumpamaan. Dilihatnya pukat, cocok untuk nelayan. Dilihatnya petani, cocok kebun anggur. Dilihatnya, jadi disesuaikan dengan itu. Nah, tapi pada waktu orang itu melawan, memberontak, betullah firman Allah terhadap engkau. Yesaya mengatakan demikian. Orang ini memuliakan Allah dengan dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Nah, jadi justru firman itu dia pakai untuk mencambuk orang itu. Nah, jadi seperti itu yang menjadi gambarannya. Nah, jadi renungkanlah firman Allah itu. Gak usah panjang-panjang, ya, satu ayat pun, tapi sangat bernas. Ya, jadi saya tidak usah kasih PR, nanti bisa direnungkan. Ya, coba direnungkan nanti, Mas Yohanes 3 ayat 16. Apa isinya dia? Yohanes 3 ayat 16 itu. Nah, oke. Jadi pulang dari sini, minggu depan saya akan tanya tema dari Yohanes 3 ayat 16 itu. Nah, kalau misalnya kau menyampaikan sesuatu dari nafs itu,
temukan dua kata, tidak usah banyak-banyak. Dua kata, apa yang bisa kau temukan dari situ? Nanti beragam-ragam itu, ya kan? Bisa Ibu Guru Tumeang berkata ini. Nah, yang sana merenungkannya, kok lain ya? Apa yang direnungkannya? Tidak ada yang lain. Karena Tuhan berbicara secara khusus kepada kita semua pada waktu kita membaca firman-Nya. Walaupun isinya itu toh, karena firman Tuhan itu sangat kaya. Bisa hari ini begitu pengertiannya, besok Tuhan akan memperkaya kita lagi dengan pengertian yang baru. Karena firman itu adalah dari firman itu Allah menyatakan segala kehendaknya dalam kehidupan kita. Amin. Nah, mulai saat ini mulailah memiliki gaya hidup selain berdoa, memuji menyembah Allah, dan juga merenungkan firman Tuhan. Daud berkata, aku lebih apa? Lebih pintar atau lebih apa katakan dia? Oh, lebih berhikmat. Saya katanya, aku lebih berhikmat dari pengajar-pengajarku. Kenapa dia lebih berhikmat dari pengajar-pengajarnya? Karena gaya hidupnya adalah bersekutu dengan Allah. Amin. Nah, jadi itu dulu. Mungkin sudah sudah 8:45 ya. Ya, sudah 8:45. Nah, jadi nanti kita kita akan lihat komentar-komentarnya. Sekarang kita masuk dulu ke dalam diskusinya. Nah, coba diskusi, ini mantap sekali untuk didiskusikan untuk kita. Amin, saudara. Nah, jadi baik, kita pergunakan waktu untuk diskusi. Coba lihat. Langsung aja. Terus. Oke. Ini yang didiskusikan. Hal-hal apa yang seringkali membuat Anda kehilangan persekutuan intim dengan Allah? Apa yang menjadi penyebabnya? Terus yang terakhir, komitmen Anda agar persekutuan dengan Allah menjadi sebuah gaya hidup. Nah, jadi nanti di diskusi yang terakhir itu komitmen. Nah, komitmen. Jadi nanti bisa bertanya, sahabat murid bertanya kepada semua. Tadi saya dengar sahabat murid, siapa yang sudah ini? Nggak ada pula yang sahabat murid belum ada yang bersekutu dengan Tuhan. Bahaya ini. Jadi pantasanlah apa? Diam-diam saja semua. Jadi nanti, itu apanya? Temu dulunya. Apa hambatannya? Lalu coba kan kita tergugah hati kita. Baru kami komitmen. Nah, setelah komitmen gimana? Setelah kita dengarkan sesi hari ini, apa komitmenmu? Oh, saya akan langsung buat apanya? Waktunya. Kapan kau akan mulai? Kalau dia bilang minggu depan terlalu lama. Ya. Tapi kalau dia bilang mulai besok, oke. Nah, coba buat komitmen jam berapa? Kan gitu. Nah, coba saling menguatkan, baru doakan komitmen itu. Karena di mana ada kesepakatan, di situ Tuhan hadir. Karena kesepakatan adalah kuasa kehidupan. Oke, selamat berdiskusi. Tuhan memberkati. Ya, ada apanya? Yang kelompoknya tidak hadir? Si siapa? Si Grace, dia datang si Grace. Si Grace. Si apa? Oh. Iya, boleh. Pak. Ibu apa? Ibu kepala di sini. Siapa yang datang lagi? Si Owen. Wah, kemana Abang Owen? Bapaknya lagi menggantikan. Oke, ada 3 ini ya. Oke, jadi sama Pak Agus ya. Yang datang siapa yang datang? Oh, ibu yang orang tua. Satu lagi. Oh, datangnya. Di pun ada kursi. Iya, ini si apa? Si Rafael sama si ya. Oh, ini dulu kan ini. Ada kursi dua. Boleh kita.
Kurang kursinya. Ini ada kursi.
Terima kasih.
Kita 3 menit lagi baru selesai. Udah ketemu komitmennya kan? Bisa lalu doa. Ayo teman-teman yang di luar masuk. Terima kasih.
lagi. Oke, sudah bisa kita lanjutkan. Ya, nanti bisa dilanjutkan lagi ya di WA group. Ayo, yang di luar bisa masuk lagi. Ya, tidak apa-apa. Acak-acak aja penduduknya, tidak masalah. Yang penting hadap ke depan saja. Tidak apa-apa, itu aja tidak apa-apa. Masalahnya, tidak usah harus rapi. Penting menghadap ke depan. Berapa orang yang datang kawannya? Wah, ini banyak kali nih. Oh, oke. Yang tidak hadir malam hari ini anggotanya berapa orang? Anggota siapa aja yang tidak hadir? Sahabatnya? Satu. Ibu? Tiga tadi? Dua. Yang dua itu siapa aja? Si Ana sama Ayu. Oh, kayaknya si Ayu nggak ikut lagi, nggak hanya sekali aja yang hadir. Nah, oh, ibu apa? Oh, Opung. Oh, si Opung. Dia apa tuh dong? Tanya kabarnya. Atas sakitnya, sakit dia, ya. Si udah berapa? Satu, dua, tiga. Sirin. Oh. Lagi. Tapi lebih baik katanya daripada sakit hati. Apa? Berarti apa orang tidak hadir ya? Oke, jadi semangatilah kawan-kawannya karena ini kita sudah selesai di Jamaika. Jadi minggu depan kita sudah masuk ke pemulihan. Nah, gimana nanti jawabannya? Coba kita selesaikan aja dulu ini baru kita diskusi. Sambil kita dengarkan lagu ini, gimana nya kita selama ini apa? Ini lagu apa? Lagu kritik terhadap orang-orang yang menyatakan dirinya bahwa dia beribadah atau bersekutu dengan Tuhan. Boleh kita dengarkan sambil kita memberikan persembahan.
Itu juga dipasang dari kasih dokter. Nah, jadi kalau hanya di mulut saja tidak kita lakukan, kita Kristen apa? Lagi dari Kristen apa? Bela. Nah, jadi biarlah semua kita yang ada di tempat ini menjadi Kristen sejati. Amin. Ya, jadi bukan hanya belajar untuk melupakan. Banyak orang kan belajar tapi untuk melupakan, tapi belajar untuk mempraktekkan. Amin. Nah, jadi Ibu Gembala sudah menyampaikan kepada kita. Saya secara pribadi terpaksa memangnya harus bukan kenapa saya paksa harus dia menyampaikan. Nah, kenapa demikian? Karena memang itulah hidupnya, gitu. Kalau soal doa, saya akui bahwa dia lebih rohani dari saya, walaupun saya pendeta. Ya, karena kenapa? Jam 2 dia udah berdoa. Kadang kalau dia berdoa kan terbangunnya kita, terbangunnya saya. Tapi udahlah, biar dia lebih berdoa, nanti jam 4 saya gitu. Nah, upaya enggak juga. Nah, jam 4 dia bangun lagi, saya pun udah ikut juga. Kalau sudah pagi malu anda ikut. Ya kan? Nah, tapi dalam hal itu, hal yang lain tentu tidak, karena kami saling memperlengkapi. Karena itulah hidupnya, ya. Seperti apa yang disampaikan, seperti itulah yang dia lakukan. Banyak orang bisa berteori, pintar berkata-kata, tapi tidak mengerjakan dan tidak melakukannya. Jadi kita juga malam hari ini saya mengajak kita supaya kita semua menjadi orang-orang yang memiliki gaya hidup, yaitu bersekutu dengan Allah. Yang pertama, menjadi orang yang berdoa. Yang kedua, merenungkan firman Allah, ya, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagaimanapun sibuknya kita, tidak bisa membaca 5 pasal satu hari, 3 pasal, tidak bisa 3 pasal, 1 pasal, tidak bisa 1 pasal, 1 perikop, tidak bisa 1 perikop, 1 ayat, tidak bisa 1 ayat, 1 kata. Sudah tidak tahu lagi saya, ya kan? Jadi usahakanlah, ya, usahakanlah 3 pasal 1 hari supaya bisa tuntas kejadian sampai wahyu dalam 1 tahun itu. Jangan bilang gak ada waktu, lebih banyak waktu kita berpuang. Saya baca hampir kalau saya tidak ada pelayanan kesibukan saya minimal membacanya itu 5 pasal sampai 10 pasal. Kalau 5 pasal saya baca itu hanya butuh waktu 3 menitnya, 3 menit, 5 menit. Kalau 15 menit gitu. Masa ada waktu kita segitu? Padahal menengok status kawan berjam-jam, ya kan? Nah, kalau ada orang menyampaikan gosip, waduh, berjam-jam, ya kan? Nah, kenapa untuk Tuhan tidak ada waktu kita, ya kan? Nah, jadi marilah kita pergunakan itu. Berdoa juga demikian.
usahakanlah untuk berdoa. Saya udah kirimi kepada kita mesbah keluarga. Mesbah keluarga itu sangat banyak kali manfaatnya, ya, khususnya jemaat Tuhan yang sudah beribadah di GBJ Mat Merah. Khotbah yang dengar hari Minggu itu, itulah apanya, poin-poinnya yang dijelaskan, kita bahas, diskusi bersama keluarga per hari. Tidak bisa malam pagi, ya kan? Nah, bersama dengan keluarga banyak kali manfaat. Nanti anak-anak akan bertanya dan kita akan kewalahan, atau tidak? Anak-anak tidak mau bertanya, kita yang bertanya supaya mereka kewalahan, kan gitu. Nah, ini kita bisa saling mendoakan dan kita juga mengajarkan hal yang baik kepada anak-anak kita. Nah, itulah yang menjadi kerinduan kita semuanya. Amin. Iya. Oke, sebelum kita akhiri dan kita diskusi, ayat hafalan kita minggu yang lalu pasti sudah ingat, ya kan? Karena sangat pendek. Markus 16 ayat 16. Siapa percaya dan berbakti akan diselamatkan. Siapa tidak percaya akan dihukum. Ya, pasti bisa ya. Oke, sekarang ayat hafalan untuk hari ini. Gimana nya hadiah apa itu? Hadiah yang dikasih apa itu? Yang menghafal ayat kemarin itu bisa sekali kulihat kotaknya. Apanya isinya? Apa itu? Air minum. Air minum. Penggelam firman itu, akulah air hidup, ya kan? Nah, jadi itu. Oke. Yuk, kali ini bawah. Ini ayat hafalan kita untuk minggu depan. Ini pun gampang nih Mazmur, kita Mazmur ini gampang ya. Oke, iya. Sama-sama kita ucapkan Mazmur 25 buat dia ya. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Katakan amin. Amin. Ya, jadi sekali lagi kita ulangi. Mazmur 23, Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Itu bisa hafal kan? Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Udah langsung bisa, ya kan? Nah, tinggal direnungkan, ya kan? Nah, itu. Nah, saya juga ada kesaksian dari ayat firman Tuhan ini. Kemarin saya menghadiri pentabisan gembala pengganti. Nah, anak ini tidak ada sedikit pun tidak ada pun sedikit ciri-ciri bahwa dia akan menjadi gembala. Gitu. Bahkan dia membatasi dirinya supaya jangan keluar apanya, karunianya. Bahkan dia bukan berarti dia nakal, dia seorang yang melayani di gereja besar di Jakarta dan selalu di balik layar musik, gitu ya. Tidak pernah dia mau menjadi gembala. Setiap kali tawarin mau gembala tidak. Nah, tapi puluhan tahun yang lalu pada waktu gerejanya melakukan doa puasa, mereka berdoa, karunia apa? Karunia rohani itu dinyatakan. Seorang ibu pendoa di situ, dia menyatakan seperti ini. Anak ini namanya Hendra Philip, ya. Si Hendra Philip akan menjadi gembala di gereja ini. Begitu katanya. Berulang-ulang disampaikan. Itu puluhan tahun yang lalu. Nah, abangnya ada, adiknya juga ada. Nah, semua mereka melayani, pendeta juga semua, tapi di Jakarta. Tapi untuk menjadi gembala di tempat itu, nah tidak ada yang ini. Nah, mereka sorong-sorong, bapaknya juga berusaha untuk ini supaya dari pengerja pun tidak ada. Terus sampai kemarin itu kawan saya yang meninggal itu Badi Genababan juga di situ. Ini kok ini saya pikir ini lagi gembala nanti sini, pikir rupanya tidak, pulang ke Jawa mati kena COVID. Nah, terus sudah ada gitu. Sampai bapak itu tua 70 tahun genap sudah. Ya, dari penggantinya. Nah, akhirnya yang terjadi proses waktu itulah yang membuat akhirnya diingatkan kembali kepada janji itu. Nah, ini tadi. Tuhan berdoa dengan orang yang takut akan Dia, perjanjiannya
diberitahukan kepada mereka. Bayangkanlah puluhan tahun dia mengelak supaya tidak jadi. Tapi firman yang dinyatakan melalui orang-orang kudus yang ada di tempat itu tidak bisa dia mengelak. Akhirnya hancur semua pelayanannya sampai dia berantakan dengan gembalanya dan dia kepahitan. Akhirnya mau tidak mau sampai dia dalam titik apa? Titik bukan jenuh lagi, negatif. Bayangkan seorang teolog yang melayani di ribuan jemaat di Jakarta itu sampai dia jatuh bukan dalam dosa seperti moral apa semuanya, merokok apa semua, tidak, sampai dia ikut jadi PAM, ikut dia jadi PAM. Tapi justru disitulah dia menemukan identitas dirinya. Kalau anak PAM itu merokok, biasanya itu mabuk, biasanya itu seks bebas, tapi dia tidak. Lalu dia melihat dirinya di situ. Wah, ternyata jati diri saya tidak sama dengan orang ini. Akhirnya dia keluar dari situ. Lalu setelah itu abangnya bawa dia, disengaja abangnya untuk menghampiri dia kalau dia pelayanan kemana-mana, supaya dengar firman, supaya dengar khotbah. Dan akhirnya pada titiknya itu dia ingat lagi apa yang menjadi firman Tuhan itu. Akhirnya berundinglah keluarga, lalu dia kembali dan puji Tuhan. Pada waktu dia meresponi firman Tuhan itu, dia mau. Di saat itulah gembalanya yang melukai dia. Dan 12 tahun perintisan, dari tidak ada jemaat sampai 12.000 jemaat, dan dia disingkirkan dari pelayanannya itu. Nah, itu sakitnya tidak tanggung. Nah, tapi itu proses supaya dia balik ke situ. Nah, tapi begitu dia mau, apa yang terjadi? Gembalanya langsung telepon dia. Selamat ya, katanya. Wah, saya langsung menangis, katanya. Saya tidak pernah pikir itu akan terjadi, tapi saya meresponi panggilan Tuhan. Disitulah pemulihan.